Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, setelah di ayat sebelumnya kita mengetahui bahwa ada 3 golongan yang mengetahui tentang ayat-ayat yang mutasyabih itu. Yang pertama hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang menyelidiki, mendalami, mempelajari dalam ilmu sehingga dia hati-hati dalam memahami suatu ayat yang mutasyabih. Dan yang ketiga adalah ulul albab, orang yang sudah intinya itu hanya kepada Allah, maka kesimpulan apapun itu kalaupun dia simpulkan tidak akan lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat selanjutnya mereka mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana. Kata para ahli tafsir seperti Imam Abagawi, orang yang mengatakan ar-rasihuna di sini dan orang-orang yang berkata Rabbana la tuzigh qulubana itu adalah ar-rasihuna fil ilmi. Demikian juga apa yang diutarakan oleh Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya. Jadi orang-orang yang mendalami, mempelajari, mengkaji ayat-ayat Al-Quran terutama yang mutasyabih itu, mereka berkata Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jangan Engkau jadikan kami condong kepada kesesatan ba'da id hadaitana, setelah Engkau jadikan kami dalam hidayah-Mu. Kalimat dalam Al-Quran itu untuk seruan itu ada 2, ada yang menggunakan munada atau huruf nida, ya ayyuhalladzina amanu, ya Rabbi, atau dalam kalimat yang lebih sederhananya Allahumma. Itu adalah bentuk panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi lil ba'id, untuk jauh. Sedangkan yang dekat itu digunakan kalimat Rabbana. Jadi Rabbana itu sudah menandakan bahwa kita itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita mengatakan Allahumma atau ya Rabbi, ya Allah, itu jauh secara bahasa. Di sini menandakan bahwa orang-orang yang merasa dekat dan didekati oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang rasyihuna fil ilmi, suka mengkaji, suka mengaji, suka membaca, mendalami, mengamalkan, mengajarkan Al-Qur'an. Maka dia itu akan selalu terasa dekat. Dekatnya dia itu dengan Allah bukanlah dekatnya dalam aturan jarak, tapi dekatnya dia itu dekat dengan ilmunya, dengan pengawasan, dengan bimbingannya. Tak budak dengan rek indit jauh-jauh teu hariwang, dan didikan jeung bimbingan kolotna geus napal. Teu hariwang jeung budak salatna kumaha, gaulna jeung saha, sabab bimbinganna deukeut. Budak deui kitu, cek si mama ulah kieu, si mama ngemutan salat, si bapa ngemutan kieu-kieu, tah eta teh sanajan jauh indung bapana, tapi secara didikan dan bimbingan itu dekat. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu pada orang-orang yang rasyihuna fil ilmi. Mereka itu mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami itu condong kepada kesesatan. Karena di atas dikatakan menyikapi ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar-samar itu, ada yang fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Orang-orang yang dalam hatinya itu ada kecondongan terhadap kesesatan sehingga mengikuti ayat-ayat yang samarnya saja yang diambil, tidak dibandingkan, tidak dipadankan dengan ayat-ayat yang muhkam. Dulu seorang dokter di salah satu perguruan tinggi pernah mengatakan dalam disertasinya itu bahwa ada hubungan pernikahan yang dihalalkan, yaitu tamin di kontrak akad karena kepemilikan. Jadi budak hamba sahaya itu dia itu bisa digauli itu karena kepemilikan.
berarti kiwari oge lamun aya kontrak, aya kepemilikan, aya perjanjian itu sama boleh walaupun tidak dinikahi seperti biasa. Sampai seperti itu. Nah, itu teh salah satu contoh yang menandakan bahwa dia itu mengambil ayat-ayat yang mutasyabihnya tidak dipadankan dengan yang lain. Nah, orang-orang yang rosi dalam ilmu itu, mereka itu walaupun mengaji, mendalami isinya, mereka ketakutan dalam dirinya ketika menyimpulkan, menafsirkan ayat ini karena tidak jelas. Takutnya apa yang mereka simpulkan itu ditumpangi oleh setan membawa kepada kesesatan. Wasal Umar bin Khattab tafaqahu qabla an tasudu. Cing ngarti heula sameme dipuji teh. Sabab mun geus kapuji can ngarti engke teh nalika ditanya teu apa ngajawab ngalantur. Ngajawab teh rek nyebutkeun terang era turun derajat. Tak kudu ngarti heula sameme anjeun disanjung dipuji. Nah, anu tafaqahu mah nyaeta orang-orang yang kalaupun dia tidak tahu, dia akan tawadu mengatakan saya belum menemukan, saya akan mencari lagi. Nah, kenapa? Karena zaigun di sini sangat besar peluangnya bagi orang-orang yang dikatakan rasikhuna fil ilmi, dan besar peluang itu dipercayai oleh orang-orang awam. Makanya mereka ketakutan ketika menetapkan hukum, ketika mereka itu menafsirkan suatu ayat yang mutasyabih, takut kecenderungan hawa nafsu itu menjadi dasar penjelasan pemahaman mereka dalam menafsirkan ayat ini. Imam Bukhari rahimahullah itu kalau mau mencantumkan satu hadis dalam kitab sahihnya itu, beliau itu sholat dulu 2 rakaat kemudian beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk pada Allah apakah hadis ini layak atau cukup untuk dimasukkan mengkategorikan sahih. Tapi bukan mengkategorikan sahih hukum menjadi beban teh. Karena kalau ini sudah dimasukkan sahih dan dia menganggap itu penilaiannya itu sahih, berarti ini dari Nabi betul. Lalu berarti ini dari Nabi, berarti orang tanpa ragu lagi akan mengamalkan. Umalah salah atau ketempuhan Nabi. Nah, makanya dia itu beristikharah dulu. Ketakutan, takut tergelincir kepada penafsiran yang salah atau pengistinbatan yang salah. Zaigum fayaquluna amalati Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Nah, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Nah, makanya ikhwati iman rahimakumullah, di dalam hadis pernah dikatakan bahwa hati seorang mukmin itu baina usba'aini, antara 2 ujung telunjuk atau ujung jari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak maka hatinya akan disesatkan, dan kalau Allah itu berkehendak maka hatinya akan diistiqomahkan. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanyakan kepada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, doa apa yang paling banyak Rasul bacakan ketika beliau ada denganmu? Maka Ummu Sulaim menjawab, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami kepada agamamu. Ini ternyata yang berat. Jadi lamun anu di luar atau anu sasar hayang teh neangan jalan anu bener. Tah lamun anu bener mah godaan teh hayang nyimpang. Nya sok orang mun angkat tujuan teh kadinya, berarti teh jalan nu bener. Godaan teh naon? Nah, yang mengko heula, yang kadi heula, yang kadi itu heula, ningali ieu heula, ningali ta eta godaan teh. Mata la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Maka doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Nah, wahab lana, dan juga mereka meminta miladunka rahmatan, dari sisimu itu rahmat. Rahmat apa? Rahmat yang menetapkan hati kami supaya mudah mengikuti petunjukmu,
mudah mengamalkan perintahmu dan mudah meninggalkan laranganmu. Eta nu berat. Jadi geus apal perintah ngan asa berat ngalaksanakeunana tah eta nu berat. Eta apal haram tapi da nya tak kuresep ku hayang anggar we dijalankeun tah. Di dieu kesadaran orang-orang yang beriman itu bahwa untuk menjauhi larangan dan melaksanakan perintah itu teu kuat lamun ngan ukurku daya jeung upaya sorangan mah kudu dibantosan ku rahmat Allah yang begitu besar dengan cara apapun. Nah ku ditoboga duitkeun nepi ka teu jadi maksiat teh gitu. Nah ku Allah Subhanahu wa taala digeringkeun nepi ka teu jadi indit teh. Atau dalam melaksanakan perintah begitu mudah gitu nya. Teboga duit aya nu mere, teboga kendaraan aya nu ngajak tah lamun misana rahmatan di dieu. Makanya ketika kita dipanggil oleh Allah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dengan kesadaran kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah ikhwati iman rahimakumullah, makanya di sini dikatakan memuji Allah innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Jadi kalimat memberi itu banyak dalam Al-Quran, diantaranya ato, ata. Nah ada yang disebutkan dengan kalimat wahaba. Wahaba ini pemberian tanpa perhitungan, tanpa balas, tanpa jasa, tanpa lelah, tanpa bosan, terus menerus. Tadi disebut nate wahaba. Makanya ketika meminta anak itu doanya hablana, bukan meminta atina tapi hablana. Sabab punten mere hiji perkara tapi cara merekna teu alus, eta teh makara seuneuhna. Bukan sa dibere 50 juta. Tapi disimpan dina suku cekot diletak atawa kudu digeger ulah ku leungeun terus tah kitu. Jadi mere teh hiji waktu mah ngahinakeun gitu, berat gitu. Tak Allah mah wahaba itu memberikan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh penghormatan, dengan penuh keutamaan bagi orang yang diberikannya. Itu yang disebut dengan hablana. Da orang-orang kafir, orang musyrik nu maksiat oge diberi ku Allah rezeki dengan bentuk yang tidak wahaba. Jadi ngaladuitna teh hina carekan batur, diomongkeun ku batur anu haram, itu tidak ada kalimat wahaba. Kang orang beriman mah bukan hanya mudah dan banyaknya saja menang rezeki teh. Tadi kudu dipikiran Allah teh mikeunna ku jalan anu terhormat tidak. Nah, makanya disebutkan innaka anta wahhab. Di antara sifat-sifat Allah, asmanya itu adalah Al-Wahhab, memberi tanpa perhitungan, tanpa bosan, tanpa ada hitungan jasa atau balas budi apapun. Itu disebut dengan kalimat wahhab. Qul qouli hadza wastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.